Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Halo anak-anak kelas 9 semuanya, tetap semangat ya. Harus dong kita tetap semangat walaupun sedang belajar dari rumah. Seperti itu. Pak Hafiz, ada pepatah mengatakan nih Pak, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, oleh karena itu, Ibu dan Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, anak-anak di rumah, perkenalkan nama Ibu Dian Desianti. Ibu adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Cirebon. Dan rekan Ibu, Bapak? Nama Bapak Hafid Aulia Rahman dari SMP 12 Kota Cirebon. Ya, sudah berkenalannya anak-anak ya, nama Ibu Dian dan nama Bapak Hafiz. Nah, apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya baik-baik saja ya Pak ya. Ya, semoga baik-baik saja. Ya, Ibu doakan dan juga Bapak doakan agar anak-anak di rumah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keselamatan, juga diberi kesehatan ya Pak ya. Kesehatan. Iya. Betul. Nah, berbicara kesehatan nih Pak. Tentunya di masa pandemi saat ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Nah, protokol kesehatan seperti apa sih Pak? Ya, anak-anak di seluruh dunia kita tahu saat ini masih terjadi pandemi virus corona atau COVID-19 ya, termasuk di Indonesia anak-anak. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini sebelumnya 3M ya Bu, tapi sekarang bertambah menjadi 5M. Nah, apa saja itu protokolnya? Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ya anak-anak ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita wajib memakai masker agar kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain ya Bu ya. Iya. Kemudian betul. M yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini harus kita sering lakukan ya Bu ya, sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Sebaiknya menggunakan sabun ya Pak ya? Ya, menggunakan sabun. Lebih baik menggunakan sabun dan di air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Nah, jadi anak-anak sebisa mungkin kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang ya Bu ya. Seperti itu. Yang M yang keempat adalah menjaga jarak. Nah, jadi tidak boleh dekat-dekat ya Bu ya? Iya, contohnya seperti kita Pak ya? Ya, jaraknya berapa Bu? Minimal 1 meter. Minimal 1 meter lah ya Bu ya, lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Kemudian M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Apa itu artinya? Artinya kita lebih baik di rumah. Di rumah saja di rumah ya saja, Pak ya? Bu. Betul sekali, jika tidak ada hal-hal yang darurat ya Bu, nah lebih baik kita di rumah saja, seperti itu Bu. Iya, anak-anak di rumah. Sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, Pak, ayo. Anak-anak, dulu Pak ya. Sebelum kita mulai materi ya, Bapak minta ayo semuanya untuk mempersiapkan segala perlengkapan belajarnya ya. Nah, bisa buku paket bahasa Indonesia disiapkan, kemudian buku tulis ya Bu ya, iya. Buku tulis dan alat tulisnya, pulpen dan sebagainya. Sehingga ketika Bapak dan Ibu menjelaskan materi nanti, kalian bisa sambil mencatat poin-poin penting yang kami jelaskan. Iya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau dirasa ada materi yang harus dicatat, boleh kalian catat gitu ya anak-anak. Hanya poin-poin pentingnya saja. Betul Bu, tidak semua ya Bu ya? Tidak semua. Nanti banyak ya Bu ya. Iya. Baiklah, selanjutnya. Nah, kita hari ini akan belajar apa sih Pak? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenal dan memahami hubungan antar makna. Nah, materinya itu ada 3 Bu. Ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Yang pertama adalah
tentang kata umum dan kata khusus. Iya, Nah, kemudian yang kedua hubungan antar makna sinonim dan antonim ya Pak ya. Oh, bentuk sinonim dan Iya. antonim. Dan yang ketiga hubungan antar makna homonim, homograf, homofon dan polisemi. Betul. Tapi anak-anak sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami hubungan antar makna. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh hubungan antar makna. Dan yang ketiga, silakan Pak Hafiz. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pola hubungan antar makna dalam aktivitas berbahasa. Iya, ya. Baiklah, kita langsung saja ya ke materi yang pertama, kata umum dan kata khusus ya Pak Hafiz ya. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas dan masih berupa kata abstrak. Belum jelas ya Bu ya? Iya, jadi belum jelas ya Pak ya. Jadi maknanya masih luas. Luas. Nah, untuk kata umum biasa kita sebut itu dengan hipernim atau superordinat seperti itu Hipernim ya. dan Atau superordinat gitu ya Pak ya. Dan untuk kata khusus silakan Pak Hafiz. Nah, kebalikan dari kata umum nih anak-anak, ada kata khusus. Nah, kata khusus ini adalah kata-kata yang maknanya itu lebih sempit ya dan lebih jelas. Nah, sudah berupa kata-kata konkret ya Bu ya. Konkret Nah, ya Pak. jadi kata-kata yang termasuk dalam kata khusus ini disebut juga dengan hiponim atau subordinat. Subordinat. Nah, kita lihat contoh kalimat di bawah ini ya. Mata ibu mengeluarkan air mata ketika mengiris bawang merah. Kalimat kedua, ketika hari raya tiba, umat muslim memotong sapi dan kambing sebagai hewan kurban. Yang ketiga, mangga Pak. Yang ketiga, adik disuruh ibu memangkas rumput yang sudah tinggi di halaman belakang. Dan yang terakhir adalah Maija harus membelah kayu terlebih dahulu sebelum memasak nasi. Nah, ini contoh kalimatnya ada 4 ya anak-anak. Sekarang kita lihat penjelasannya. Dari contoh kalimat nomor 1 sampai 4 tadi, kita dapat membedakan kalimat hipernim dan hiponim adalah sebagai berikut. Kalimat hipernim yang menunjukkan hipernim ya Pak ya. Hipernim itu kata umum ya Bu Kata ya? umum atau superordinat ya Pak ya. Kalimatnya, ketika hari raya tiba, umat muslim memotong sapi dan kambing sebagai hewan kurban. Nah, di sini kata yang bercetak miring Pak, memotong, itu dia hipernim, kata umum. Memotong ya Bu? Iya, jadi maknanya masih luas Pak ya, Iya, seperti betul. itu. Nah, untuk jelasnya, kita lihat contoh hiponim, silakan Pak. Nah, dari kalimat-kalimat tadi yang termasuk hiponim atau kata khusus adalah pada kalimat mata ibu mengeluarkan air mata ketika mengiris bawang merah. Kemudian adik disuruh ibu memangkas rumput yang sudah tinggi di halaman belakang. Kemudian Maija harus membelah kayu terlebih dahulu sebelum memasak nasi. Nah, pada kata-kata tersebut adalah yang bergaris miring adalah kata khusus ya Bu. Nah, Iya. Kesimpulannya, hipernim atau kata umum pada keempat kalimat tersebut adalah kata memotong. Nah, dan kata khususnya ada 3 ya, mengiris, memangkas, dan membelah. Memang ya Bu ya, memotong itu masih umum ya Bu ya, umum, masih Pak. luas Ya, memotong masih luas itu. maknanya. Bisa diperjelas Makanya, dengan iya. mengiris. Nah, Ya, mengiris, karena mengiris lebih konkret Pak ya, ya, dibandingkan kata memotong tadi Ya, seperti itu. betul. Kalau untuk mengiris kan kita nanti objeknya ada bawang ya Pak ya, bawang merah, mengiris bawang merah. Kemudian mengiris sayuran, buah ya Bu ya. bisa juga buah. Kemudian contohnya apa Pak? Memangkas ya Pak ya. Memangkas Nah. ya. Sama-sama memotong ya Bu ya, tapi Iya. lebih spesifik terhadap aktivitas tertentu ya Bu ya. Iya betul. Biasanya apa memangkas ya Bu? Memangkas rumput, Rambut ya Bu ya. memangkas rambut. Betul. Kemudian membelah pun sama ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah, itu untuk contohnya ya. Nah, sekarang ini ada contoh kata-kata hipernim dan hiponim. Nah, yang pertama, kata umum atau hipernim dari kata melihat nih Pak. Melihat. Apa Melihat Bu kata ya. khususnya Bu? Kata khususnya atau hiponimnya bisa menengok, bisa menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, memperhatikan. Oh, jadi melihat itu masih bisa diperjelas lagi Bu ya? Betul. Melihatnya seperti apa? Apakah melirik gitu ya Bu ya? Bapak jangan melirik saya Pak, tidak Atau boleh Pak. apalagi Bu?
bisa menengok, menengok. ya, dan memelototi Bu ya. Waduh, jangan sambil Pak. memelotot. Bapak seru tidak nanti ya. memelotot saya Pak ya. Baik, senyum saja ya Bu ya. Iya. Jadi itu ya contohnya ya. Kemudian contoh yang kedua nih Pak ya. Kata umum dari mendatangi Pak. Apa Bu? Nah, kata khususnya Kata khususnya. mampir, singgah, berkunjung. Ya. Intinya sama ya Pak ya. Intinya sama ya Bu ya. Intinya sama, mendatangi itu maksudnya. Kemudian yang ketiga silakan Pak. Nah, contoh kata umum yang ketiga adalah membawa ya. Nah, membawa ini misalnya Bapak contohkan ya. Misalnya saya membawa misalnya Buku. tas Oh, atau tas. buku ya. Buku. Nah, kalian sudah tergambar belum bagaimana cara Bapak membawa tas tersebut? Membawa tas dijinjing Ya, Pak ya? bisa dijinjing Bisa ya, di punggung Pak ya? Bisa di. Nah, Iya. membawa tas itu bisa diperjelas dengan misalnya apakah dijinjing tasnya kan bisa Bu ya, Iya. dijinjing, kemudian digendong, menggendong. Nah, itu lebih jelas ya Bu, bisa menggambarkan cara membawa tas Iya. gitu. Sama-sama membawa tapi ada yang dijinjing, ada yang digendong ya Bu. Iya. Kemudian Contoh ada yang lainnya Pak diangkut. mengangkat Pak ya? Mengangkat, Contohnya betul. kalimatnya apa ya Pak ya? Contohnya mengangkat galon. Mengangkat galon. Ya, Tidak betul. mungkin kan kita menjinjing galon Pak. Menjinjing Aduh, luar biasa Pak ya. Betul. Tapi harus mengangkat atau membopong Pak ya, seperti itu. Ya, dan kemudian contoh yang selanjutnya kata umum atau hipernim dari hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Kata khusus atau hiponimnya ada kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan. Seperti Ya. itu Pak ya, itu hewan peliharaan. Nah, kata hewan ini Bu, contohnya misalnya kita sedang di toko hewan Bu. Misalnya hewan. kita mengucapkannya, Pak saya membeli hewan. Nah, kira-kira sudah jelas belum? Membeli hewan ya tidak jelas Tidak Pak. jelas ya, hewan apa ya, banyak iya, ya Bu ya? banyak di sana hewannya ya, Nah. ada kucing, ada hamster gitu Pak ya. Jadi memang Maka harus dari- diperjelas dengan kata khusus. apa atau hewan apa, hiponim. itu bisa kucing Iya. ya Bu ya, bisa anjing, bisa kelinci dan sebagainya, Iya. seperti itu. Dan yang terakhir contohnya adalah kata umum atau hipernim bunga ya Nah, Pak ya. bunga ya Bu, lagi viral ya Bu Bunga. sekarang ya Bu, Iya, viral. bunga iya lagi viral ya Pak ya. Ya. Mengisi kekosongan di masa pandemi Pak gitu. betul. Jadi di rumah sajanya ya ada aktivitas seperti itu ya. Nah, untuk contohnya di sini ada mawar melati anggrek. Misalkan Bapak ke toko bunga, saya mau beli bunga, bingung ya Pak ya Bingung pedagangnya. pedagangnya, bunga apa Bunga gitu apa? ya. Bukan banyak Harus lebih bunganya. jelas lagi. Iya, seperti itu ya. Sebutkan mawar atau melati atau anggrek gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke hubungan antar makna yang kedua ya Pak ya. Sinonim dan antonim. Untuk sinonim silakan Pak Hafiz. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sinonim. Nah, Bapak yakin nih kalian sudah pernah mungkin di SD mungkinnya sudah dipelajari ya Bu ya, apa itu sinonim. Nah, kita akan mengulang lagi, mengingat lagi apa itu sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, katanya berbeda, tapi arti atau pengertiannya sama Bu. Sama Walaupun atau mirip ya Pak ya. katanya berbeda tapi artinya sama. Nah, sinonim ini disebut juga dengan padanan kata atau persamaan kata. Nah, secara etimologi, istilah sinonim berasal dari bahasa Yunani, Bu. Nah, yakni dari kata sin yang arti dengan dan onuma yang artinya adalah nama. Jadi namanya sama dengan yang dimaksud seperti itu ya Pak ya. Sama dengan, betul. Iya. Kemudian ini contoh kalimatnya Pak, silakan. Nah, contohnya nih anak-anak, kata-kata yang merupakan sinonim ya. Bertemu itu sinonimnya adalah berjumpa. Sama artinya ya anak-anak. Nah, buktinya salah satu ciri kata sinonim Bu, ketika bisa saling menggantikan Bu. Iya, jadi Bisa saling menggantikan dari beberapa kalimat Pak ya. beberapa. Jadi singkatannya Ya. harus bisa saling menggantikan Bisa seperti itu. Coba kita lihat di kalimat yang pertama. Kemarin malam aku bertemu dengan Dinda di acara ulang tahun Vina. Kemudian yang kedua, kemarin malam aku berjumpa dengan Dinda di acara ulang tahun Vina. Bertemu dan berjumpa tidak merubah makna kalimat ya Bu ya, sama Iya, ya kalimatnya Bu ya. iya. Yang kedua ada hewan. Kata hewan sinonimnya apa anak-anak? Binatang. Binatang ya. Persamaannya yaitu binatang. Contohnya ikan paus merupakan salah satu hewan terbesar di dunia. Bisa juga diganti dengan ikan paus merupakan salah satu binatang terbesar di dunia. Artinya sama ya anak-anak. Hewan binatang. Pak, kalau flora?
fauna mungkin Fauna ya, Bu ya. ya, fauna ya, Pak ya. juga bisa ya. Nah, gimana tuh Pak? Boleh? Boleh, Boleh sama. dong ya, asal Ya. tidak merubah makna gitu ya, Ya. Pak ya. Yang terakhir adalah bahagia. Nah, anak-anak mungkin udah tahu ya bahagia apa sinonimnya, persamaannya. Senang, gembira ya anak-anak. Contoh kalimatnya, hal yang membuat merasa bahagia adalah ketika berjumpa denganmu. Ya, seperti itu anak-anak tentang sinonim. Ya, jangan kemana-mana karena program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane akan kembali sesaat lagi. Masih dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Nah, tadi sudah sampai ke contoh sinonim ya Pak ya. Sekarang kita lanjut ya anak-anak ke antonim. Nah, antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim biasa disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan kata-kata yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lain. Kalau tadi sinonim persamaan kata atau padanan kata ya Pak ya. Berarti kalau antonim adalah lawan. Betul. Iya, secara etimologi istilah antonim berasal dari bahasa Yunani yang yakni anti yang berarti melawan dan onuma yang berarti nama. Jadi memang lawan kata. Lawan dari kata. Kita lihat ke contohnya ya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kata jauh dan dekat. Di kalimat pertama, jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat jauh. Jauh. Kalimat kedua, jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat dekat. Berlawanan jauh, ya, Bu, ya? dekat, berlawanan ya Pak ya. Betul. Kemudian contoh yang keduanya, gelap dan terang. Saat malam, ruangan itu sangat gelap. Saat malam, ruangan itu sangat terang. Gelap dan terang jelas berlawanan kata. Betul. Dan contoh yang terakhir, menjual dan membeli. Anas menjual celana sarung untuk mencukupi kebutuhannya. Anas membeli celana sarung agar terlihat lebih modis. Menjual dan membeli pun itu termasuk lawan kata. Kebalikannya ya Bu ya? Jadi kebalikannya ya, sangat Betul. berlawanan kata-katanya. Nah, contoh sinonim. Silakan Pak Hafiz. Ya, contoh sinonim ya supaya kalian lebih banyak tahu tentang kata-kata yang merupakan sinonim ya. Ada angin sama dengan bayu, fitnah, rekaan, pulau, nusa, kesedihan, sinonimnya nestapa, api sinonimnya bara, flora sinonimnya tanaman, haus, dahaga, pintar itu sinonimnya cerdas ya Bu ya, sama Cerdas, saja Bu ya. sama. Arogan itu sombong. Mayat itu sinonimnya jenazah, artis sinonimnya seniman, makan. Nah, makan sinonimnya santap dan asa itu sinonimnya adalah harapan. Itu contoh sinonim. Sekarang contoh antonim ya Pak ya. Contoh yang pertama alam fana berlawanan dengan alam baka. Boros lawan katanya hemat, amatir lawan katanya ahli, antagonis lawan katanya protagonis, canggih lawan katanya ketinggalan zaman. Kuno ya Bu ya, bisa juga Kuno juga bisa. Antipati berlawanan dengan simpati, cepat berlawanan kata dengan lambat, deduksi berlawanan dengan induksi, apatis berlawanan dengan aktif, ramai lawan katanya sepi, raksasa lawan katanya kerdil, pemberani lawan katanya penakut. Nah, cukup banyak ya Bu ya. Iya, jadi banyak. Kalaupun kita cari lagi banyak ya Pak ya, kita gali itu kata-kata. Nanti kalian bisa antonim cari sendiri, Iya. cari sendiri di rumah ya Bu ya. Oke. Biasanya menggunakan KBBI itu kata-katanya Bu ya. Iya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan antar makna yang terakhir nih Pak. Yang terakhir ya Bu ya. Ya, homonim, homograf, homofon, dan polisemi. Untuk homonim silakan Pak Hafiz. Nah, ini adalah homonim ya. Homonim adalah jenis kata yang mempunyai ejaannya sama Bu. Sama. Ejaannya sama, kata-katanya sama, kemudian pengucapannya juga sama Bu. Sama. Nah, tapi maknanya Berbeda. berbeda Bu. Jadi ejaannya atau tulisannya sama, pengucapannya sama, tetapi maknanya berbeda. Itu homonim ya anak-anak ya. Nah, homonim ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang artinya sejenis atau sama, dan onuma yang artinya nama. Secara umum, homonim ini mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan atau pengejaan sama
namun artinya berbeda. Cara gampangnya Pak, homo artinya sama ya, nim itu nama. Jadi yang sama adalah namanya. Kata ejaannya. Iya, itu contohnya ya. Bu. Contohnya. Nah, contohnya adalah yang pertama itu genting ya, anak-anak. Nah, genting ini kita lihat dalam kalimat sama atau tidak nih ya? Ya. Situasi menjadi genting semenjak penyerangan ke hotel itu. Pihak polisian berusaha mengeluarkan semua orang dari sana. Nah, genting di sini artinya apa Bu? Genting gawat ya Bu ya? Gawat. Gawat atau darurat. Nah, yang kedua, Andika datang untuk memperbaiki genting rumahku yang bocor. Nah, makna genting di sini bukan gawat ya Bu ya? Iya, tapi artinya adalah atap rumah. Ya, genting artinya atap rumah. Kita lihat ejaannya sama ya Bu ya? Iya, genting sama. Ya. Kata-kata tulisannya sama, pengucapannya juga sama genting, tapi maknanya berbeda. Contoh yang kedua, bisa. Nah, di sini bisa ini pada kalimat pertama aku bersyukur bisa menjelaskan ujian dengan mudah. Bisa di sini artinya dapat mengerjakan ujian. Yang kedua, bisa ular kobra mampu mematikan korbannya. Nah, bisa di sini bukan artinya dapat Bu. Iya. Bisa ular artinya bisa itu racun. Ya. Dan ketiga, beruang. Nah, beruang ini pendaki diharap berhati-hati dengan kemunculan beruang di gunung. Beruang di sini yaitu jenis binatang. Yang kedua, orang beruang kadang hidupnya tidak dapat dinalar. Nah, di sini beruang di sini artinya memiliki banyak uang ya Bu. Jadi ya. Bukan binatang ya Bu ya. Iya, jadi beli sabun mandi aja ratusan juta ya Pak ya, seperti gitu. itu. Orang kaya ya Bu ya. Iya, orang kaya. Nah, itu untuk contoh homonim ya Pak ya. Homonim. Sekarang ke homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata yang lain tetapi berbeda lafal dan maknanya. Nah, di sini yang sama berarti ejaannya ya Pak ya. Ya. Tetapi ketika kita lafalkan itu berbeda dan maknanya pun berbeda. Secara etimologi, istilah homograf berasal dari bahasa Yunani yang yakni homos yang berarti sama dan graf atau graph yang berarti tulisan. Sehingga secara umum istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan sama namun berbeda pengucapan atau pelafalan dan juga maknanya. Untuk contohnya, nah di sini ada kata apel, pelafalannya APEL ya Pak ya. Kita lihat di kalimat yang pertama, ibu membeli apel 2 kg sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke rumah bibi. Apel di sini yang bermakna buah ya Pak Hafiz ya. Buah apel ya. Nah, tetapi berbeda di kalimat yang kedua. Komandan Arianto menjadi pimpinan apel pagi ini. Nah, apel di sini artinya upacara. Oh, bukan apel dibacanya ya Bu ya? Bukan, apel dan apel. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, memerah dan memerah. Kalimat yang pertama, petani memerah sapi setiap harinya untuk dibawa ke koperasi. Memerah di sini artinya memerah susunya ya Pak ya. Ya. Kemudian di kalimat yang kedua, karena terpapar sinar matahari seharian, kulitnya jadi memerah. Memerah di sini berubah warna menjadi merah seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, dan yang ketiga, serang dan serang. Kalimat pertama, perjalanan dari Serang ke Bogor mencapai 10 jam jika sedang macet. Serang di sini yang menunjukkan nama suatu daerah di Provinsi Banten. Serang Banten ya Bu ya. Serang Banten. Kemudian yang Serang Banten, maaf ya. Kemudian yang terakhir kalimatnya, serangan balik dari tim Persib membuahkan gol ke gawang Persija. Nah, di sini serangan yang artinya gerakan. Ya, nah, Pak, untuk homograf di sini kenapa penulisannya sama ya Pak ya, tetapi ketika dilafalkan berbeda. Karena dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata tanda baca akrilik. Akrilik ya. Nah, akrilik. Kalau dalam bahasa Sunda ada e, ada e, ya. Seperti itu ya. Nah, karena di bahasa Indonesia tidak ada, jadinya muncullah homograf. Hubungan antar makna homograf seperti itu ya anak-anak. Ya. Kemudian kita lanjut ke homofon. Ya. Silakan Pak Hafiz. Ya. Selanjutnya homofon. Homofon adalah kata yang sama lafalnya atau pengucapannya,
tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Jadi tulisan dan maknanya berbeda, tapi pengucapannya sama, Bu ya. Iya. Nah, secara etimologi homofon berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang artinya sama dan fon artinya bunyi atau suara. Jadi secara umum istilah homofon dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara pengucapannya sama, namun dalam penulisan dan ejaannya dan juga maknanya itu berbeda. Berbeda. Langsung ke contoh ya Pak ya. Langsung saja Bu. Iya. Contoh homofon yaitu pada kata bang dan bang. Ya. Nah, coba lihat anak-anak. Tulisannya berbeda ya. Berbeda. Ejaannya berbeda. BANG dan BANK. Tapi pengucapannya sama ya Pak ya. sama. Nah, tapi maknanya kita lihat sama atau berbeda. Yang pertama, Andri bersama Bang Rizal pergi mendaki Gunung Ciremai. Nah, bang di sini bukan arti bang penyimpan uang ya Pak ya. Uang, tapi kakak laki-laki. Nah, yang kedua, ayah menabung di bank yang tempatnya di sebelah sekolahku. Nah, bank di sini bukan kakak tapi lembaga keuangan. Contoh yang kedua, ada kata sanksi dan sanksi. Nah, pengucapannya sama ya, tapi lihat tulisannya berbeda. Nah, maknanya juga berbeda. Pada kalimat pertama, anak yang terlambat datang ke sekolah akan diberikan sanksi. Nah, sanksi di sini adalah hukuman ya Bu ya. Kalau yang terlambat akan dihukum. Iya. Begitu. Dan yang kedua, jaksa sanksi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan kemarin. Nah, sanksi di sini bukan artinya hukuman, tapi adalah ragu atau keraguan. Dan yang terakhir, ada rok dan rok. Nah, ejaannya berbeda ya, tapi pengucapannya sama. Maknanya juga akan berbeda. Kemarin Ani datang ke rumahku meminjam rok. Nah, rok di sini artinya jenis pakaian wanita. Dan yang kedua, meskipun dia perempuan, dia sangat menyukai musik rock. Iya. Nah, musik rock ini artinya salah satu jenis musik. Jenis musik. Ya Bu ya. Iya. Lanjut. Yang terakhir adalah polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Secara etimologi, istilah polisemi berasal dari bahasa Latin yakni poli yang berarti banyak dan semi yang berarti makna. Sehingga secara umum istilah polisemi diartikan sebagai suatu kata yang memiliki banyak makna tergantung pola kalimat dan konteks kalimat yang sedang diutarakan. Jadi memang tergantung konteks kalimatnya ya Pak ya, seperti itu. Nah, dalam polisemi nanti ada makna konotasi dan denotasi yang muncul ya Pak ya? Iya, seperti itu. Makna konotasi berarti makna yang bukan sebenarnya, biasanya berupa idiom, ungkapan Pak ya? Kemudian ada makna denotasi atau makna yang sebenarnya, seperti itu ya. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, contohnya ada pada kata daun. Nah, kalimat pertama, seingatku, ibu guru menyampaikan bahwa daun sirih termasuk contoh daun menyirip. 2. Setelah sempat naik daun, pamor Vicky Prasetyo kini kembali meredup. Yang ketiga, daun pintu kamarnya terpaksa harus dibongkar karena tidak dapat dibuka. Nah, di sini berbeda ya Pak ya? Daun sirih yang artinya jenis daun, naik daun yang artinya terkenal, kemudian daun pintu yang artinya bagian dari pintu yang untuk membuka dan tutup. Gitu Pak ya? Nah, kita lihat di sini makna sebenarnya dari daun mana Bu? Denotasinya Bu? Denotasi ya Pak, daun sirih. Daun sirih ya Bu ya, karena daun itu pengertiannya adalah tumbuhan ya Bu ya, bagian dari tumbuhan atau jenis daun. Sedangkan yang naik daun dan daun pintu itu makna konotasi ya Bu ya, atau bukan sebenarnya, seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Darah, saya masih punya hubungan darah dengan keluarga Bu Rani. Kemudian kalimat kedua, tubuhnya berlumuran darah setelah kepalanya terbentur tiang listrik. Nah, di sini darahnya yang satu hubungan keluarga, kemudian yang satu darah yang berasal dari tubuh ya. Dan di kalimat ketiga, Siska berasal dari kalangan keluarga darah biru yang artinya keturunan bangsawan. Makna denotasinya ada di kalimat yang kedua ya Pak ya, berlumuran darah. Kemudian yang ketiga, tangan kanan. Sudah belasan tahun Pak Andi menjadi tangan kanan atasannya. Yang kedua, tangan kanannya terkilir selepas bermain bulu tangkis di lapangan tadi. Nah, tangan kanan di kalimat pertama yang artinya orang kepercayaan
dan tangan kanan yang kedua artinya bagian tubuh sebelah kanan ya Pak ya. Betul. Tuh makna konotasinya berarti di kalimat satu ya Pak ya, ungkapan tangan kanan dan yang sesungguhnya ada di kalimat yang keduanya. Nah anak-anak, sebelum kita ke latihan soal, kita simpulkan dulu ya Pak ya. Kita simpulkan Kita dulu. simpulkan dulu. Kalau kata umum itu maknanya lebih luas, berarti Kata khusus lawannya, lawannya yaitu lebih sempit. lawannya atau turunannya ya Bu ya. Iya, lebih sempit. Begitu. Sama pun dengan yang antonim dan sinonim Antonim. Pak ya. Sinonim itu padanan kata persamaan, berarti kalau antonim adalah lawan katanya. Kata, betul. Gitu. Kemudian yang hubungan antara makna terakhir nih Pak, homonim. Kalian ingatnya gini aja, homo itu artinya sama. Nama itu adalah nama ya, sebutannya berarti yang sama, berarti nama, ejaan dan maknanya. Homograf, homo artinya sama, graf tulisan berarti yang sama adalah tulisan. Yang berbeda berarti makna dan pelafalannya atau pengucapan. Begitupun dengan homofon ya Pak ya. Yang sama adalah bunyinya, berarti yang berbeda adalah makna dan ejaan dan maknanya. Seperti itu. Gitu ya. Nah anak-anak, ini adalah latihan soal dan ini tautannya ya, tautan untuk soalnya ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan nilainya 100 semua ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan dengan baik soal latihannya. Pak ada yang ingin ditambahkan? Ya, anak-anak, Bapak minta kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena itu bisa menggambarkan apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang barusan Bapak dan Ibu jelaskan ya. Seperti itu. Nanti mungkin ada tugas juga ya Bu ya dari guru ya Bu ya. Guru, iya. Seperti itu. Ya anak-anak, demikianlah program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.